Halo Bang, Assalamualaikum. Jam 6 pagi, matahari sudah terik. Di sawah ini barusan spray jamur nutrisi insek, tak jadiin satu ini tadi. Pengairan sulit lagi Bang, bendungannya direhab sekitar 2 mingguan. Ini tadi aku nggak bisa ngerekam spraynya soalnya jualannya parah banget. Bahasanya Jogja itu blekuk karena tanahku tanah lincap. Ini nafas juga masih ngos-ngosan karena berat banget kalau jalan di atas lumpur hidup. Kondisinya gini, ini kaliberku. Yo, yang bagus yuk ada, yang jelek yuk ada, yang pertumbuhannya maksimal yuk ada, yang pertumbuhannya kurang maksimal yuk ada, yang kerdil yuk ada. Wis pokoknya wajare tanam lombok di musim kemarau kayak gini lah. Tak spill yang sebelah sini aja yang jalannya agak enak. Kalau yang sebelah itu sulit banget buat jalan karena karakter tanahnya tanah lumpur hidup. Sebelah sini kan dia ada rumput tekinya, jadi agak keras, enak buat jalan. Kondisinya kayak gini Bang. Ini dikatakan normal wajar yo, normal wajar. Dikatakan bagus yo, ya bisa dibilang kalau musim kemarau kayak gini yo lumayan lah. Tunas air jadinya nggak tak rempel ini Bang karena aku udah telat. Aku termasuk petani yang masih nyambi ngurusin kerjaan di luar soalnya. Nah, ini kayak gini, ini tetap kurang azol ini. Habis tak spray tapi malah lupa nggak tak pakai jamur lang, ini bekasnya masih ada putih-putih. Ini tadi Pegasus mix Ultradap mix Vitaron mix sama Antrakol. Pokoknya pakai Antrakol Propinep karena tempat kita masih kemarau. Terpantau jam segini, ini jam 6 loh Bang, sudah terik banget. Tadi aku cek di Google suhu tertinggi kayaknya di 35 derajat jam 12 sampai jam 2 siang. Yo, pertumbuhannya kayak gini lah. Yang kerdil juga ada, yang kena trips juga ada, yang bule juga ada. Ini bule. Nah, pokoknya macam-macam lah masalahnya, sama kayak punya teman-teman. Bakalan bunga dan buah sudah mulai nampak, makanya tadi tak campurin sama Ultradap. Pikirku nanti biar tunasnya tetap trubus terus, bakal buahnya juga tetap ada. Kurang kalsium ini, belum tak masukin kalsium ini. Besok rencanaku kocoran air cucian beras itu mau tak mix sama kalsium. Tapi kalau semisal waktunya nyandak ya kalsium tak tunggal. Ini rumput-rumputan masih banyak di selokan. Ini yang parah, contoh Gemini yang parah. Kayak gini nggak usah diarep-arep, walaupun dia muncul bunga. Ya emang dia bisa berbuah, cuma kurang maksimal. Harusnya dia bisa mengeluarkan misal 1 ons, dia cuma bisa mengeluarkan 1/4 ons total dari pohon ini. Kalau berbuah ya emang masih berbuah boleh itu. Cuma teman-teman jangan sampai terkecoh, apalagi yang bahaya terkecoh masa fase vegetatif kayak gini. Wah, pohonnya terlihat jos, pertumbuhannya bagus, daunnya lebar hijau, daunnya tebal kayak gini. Teman-teman jangan sampai terkecoh karena ini tuh perjalanan masih panjang, dan masalah itu biasanya mulai timbul itu di generatif. Jadi jangan terkecoh fase vegetatif atau fase pertumbuhan kayak gini yang pohonnya terlihat bagus banget. Belum tentu, karena tantangan masih panjang. Tapi ya tetap kita berdoanya semoga besok fase generatif sampai akhir pohonnya tetap bagus sih. Cuma maksudku di sini adalah edukasi buat teman-teman yang masih pemula kayak aku. Kalau fase vegetatif bagus, atau minimal kayak punya aku ini lah,
Nah, ini teman-teman jangan terus lengah, tetap rutin dirawat, karena nanti pohon ini umurnya masih lama dan tantangan di lapangan masih banyak. Dan pohon cabai itu sensitif baik itu terhadap hama maupun terhadap jamur. Ini yang kena trips juga ada. Nah, ini contoh yang kena trips, pupusnya nggak mau modot. Ini besok cenderung gosong-gosong biasanya, tapi kalau dicari tripsnya ya nggak ada. Mungkin dia udah kabur, tapi sudah terlanjur menginfeksi si pohon, jadi hasilnya kayak gitu. Intinya gitu sih teman-teman, edukasi ini buat pemula kayak aku. Kalau yang sudah pro kayaknya udah berpengalaman lah. Pokoknya jangan sampai terkecoh fase fase vegetatif yang pohonnya terlihat subur-subur. Apalagi kalau teman-teman dasarannya pakai kohe. Wah, itu kohe itu biasanya kalau fase pertumbuhan kayak gini, daunnya lebar-lebar, pohonnya juos, buatannya besar, pokoknya nyenengke. Tapi nanti kalau kohe fermentasinya nggak mateng, biasanya itu nanti repotnya di generatif. Kalau kita nggak rutin rawat dan kasih fungisida, nanti biasanya repotnya di generatif, alias mana yang gampang layu lah, yang gampang kena patek lah. Tapi semoga yang udah terlanjur semoga manis. Ini cuma sedikit sharing berdasarkan pengalamanku selama ini tanam cabai. Ini buli. Ini aku dasaran nggak pakai kohe karena aku nggak berani, soalnya ini dulu hitunganku itu besok panennya itu pas musim penghujan. Jadi tak pikir-pikir, ketimbang besok agak repot, wis lah nggak usah pakai kohe. Dan ini dasarannya nggak pakai kohe, cuma pakai KSP, tawon, posmat sama dolomit aja sedikit. Ini harusnya idealnya tanah segini itu bedengan sekitar 20 bedeng itu paling nggak habis sekitar 30 sampai 40 dolomit yang sak kecil itu loh Bang, yang per saknya sekitar 15 kilo. Kalau aku biasanya habisnya segitu, tapi ini kemarin cuma habis berapa, 15an yo. Tapi ini besok tetap mau tak susulin dolomit. Kalau semisal hujannya sudah terpantau datang rutin, itu mau tak gas dolomit. Ini bule juga, dan tunas airnya akhirnya tetap tak biarkan Bang, karena waktuku nggak nyandak. Karakter daunnya tebel-tebel kayak gini kalau kena azol. Ada yang bilang, woi generatif vegetatif kok dikasih azol, nanti pertumbuhannya terhambat, cabaimu kerdil. Tapi kalau aku lebih baik sedikit terhambat, tapi batangnya kenceng, daunnya juga hijau-hijau, pekat, terus kutu-kutuan yang jelas nggak gampang menyuntikkan penyakit ke dalam daun yang tebal dan hijau, karena ini daunnya sangat kuat. Ya lebih meminimalisir resiko ketimbang daunnya agak tipis-tipis itu sih. Ini golongan azolnya aku pakainya jamurlang, nanti tak sematkan di deskripsi. Biasanya ngelinknya ke Lazada sih, barangkali teman-teman mau coba. Ini bule dulu bisa dilihat sebelah bawah daunnya parah, tapi sebelah atas sudah mulai hijau. Ini dulu tak gas rutin Fretilon Kombi itu yang full mikro sama magnesium sulfatnya juga tak kocor dulu 2 kilo. Harus sekali magnesium sulfat. Tapi Fretilon Kombi sudah sekitar 3-4 kali aplikasi penyepraian. Kandungannya full mikro, makro sekundere, magnesium oksido sama sulfur. Lainnya full mikro kayak seng, mangan, zat besi, molybdenum, terus banyak lah.
Kalau ditanya ini berapa HST, jujur aku lupa. Yang jelas ini sudah sebulan lebih, tapi kalau 2 bulan belum ada. Ini paling sekitar 1,5 bulan. Belum ada sih 1,5 bulan. Antara 37 kalau nggak 38 HST. Lupa aku bang. Pokoknya petani yang sering lupa HST nggak dicatat di HP soalnya. Kalau populasinya sekitar 2000-an. Lahanku ini 1000 kurang 2 meter total luasnya di sertifikat, tapi jumlah bedengane berapa ini lupa aku. Kalau nggak 20, 21 lupa aku. Ini jaraknya juga terlalu rapat sebenarnya. Ini cuma 1, 2 jengkal bagian luar, 1, 2 jengkal. 2 jengkal itu sekitar berapa? 30-an cm ini. 30 sampai 35 cm. Terlalu rapat kalau berjajar 2. Kalau yang berjajar 1 kayak gitu menurutku masih aman sih. Misal nanti mau dikasih lubang pupuk susulan, biasanya tak kasih di pinggir sana, pinggir sini, pinggir sana, pinggir sini, pinggir sana gitu, siksa. Tapi kalau yang berjajar 2 kayak gini, biasanya aku nggak pakai lubang susulan, tetap tak kocor di lubang tanam pohonnya. Ini setelah tak spray tadi, bekasnya masih ada. Cuma lupa aku tadi nggak ngasih perekat, tapi semoga aman karena ini panas banget, nggak ada hujan. Jam 6:15. Inilah pokoknya kondisinya. Kacang tanah sudah dipanen itu bang, yang sebelah sana. Foto kebule mau bual, tapi nggak apa-apa. Pokoknya tantangan itu pasti ada, jangan takut. Ini pun kalau dipikir selokanku banyak rumputnya, ini juga buat sembunyi hama. Tapi karena waktunya nggak nyandak buat bersihin, jadi wis seadanya ginilah. Yang penting dirawat. Ajir sudah 90% terpasang, tinggal 2 bedeng kayak yang belum terpasang. Sekalian kita update Imperial hijau, pesona 7.000 per kilo. Imperial hijau buah kedua nih kayak gini. Ini saatnya dipetik juga, tapi nggak ada yang metik, jadi dibiarkan saja. Buah kedua ini sudah mulai besar ini, tapi ini aku nunggu harga. Misal ini sudah seminggu sudah stabil harganya di 15.000 saja, ini pasti tak rawat lagi, tak kocor lagi, tak spray lagi. Tapi karena harganya masih jeblok banget di bawah 10.000, jadi biarkan sajalah, ketimbang modalnya nanti malah tambah parah. Drip juga sampai nggak kerawat, ini selangnya pada copot. Kacang tanahku sudah bersih panen semua. Ini kemarin modal kacang tanah 1 kilo dapetnya sekitar 1 kintal. Popue cuma pakai Ponska subsidi habis 10 kiloan. Wis pupuk itu tok, nggak di spray, nggak di obat jamur. Gitulah teman-teman. Ini sudah panas banget. Tak pamit dulu. Pokoknya bagi teman-teman tetap semangat, jangan terkecoh. Sekali lagi jangan terkecoh masa vegetatif yang pohonnya terlihat bagus-bagus, karena perjalanan masih panjang, terutama kalau rawit. Pokoknya jangan terlena, tetap dirawat dan tetap semangat. Matur suwun yang sudah mantengin videoku bang, boleh di follow kalau semisal bermanfaat. Selamat beraktivitas, wassalamualaikum, semangat jos.